Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurhanifa dari Prodi Kewirausahaan Universitas Salia Al-Haitham semester 2. Saya di sini akan mempresentasikan kajian makalah perusahaan jasa dan barang restoran. Pembahasan yang akan saya bahas dan teman-teman kelompok saya, kelompok 3 ya, kalau kalian ingin tahu. Yang pertama itu adalah apa fungsi manajemen rumah makan atau restoran. Yang kedua, apa faktor internal manajemen restoran. Dan yang ketiga, apa faktor eksternal manajemen restoran. Dan keempat, yang terakhir, apa analisa SWOT yang didapatkan pada manajemen restoran. Oke, pembahasan yang pertama akan dijelaskan dan dipresentasikan oleh saya sendiri, yaitu fungsi manajemen operasional rumah makan atau restoran. Jadi, dalam perencanaannya, rumah makan ingin selalu menjaga kepercayaan pelanggan dengan cara menjaga kualitas hasil produksi yang sesuai dengan pesanan pelanggan. Jadi di sini sebagai contohnya yaitu rumah makan ikan bakar. Jadi, rumah makan ini berkembang dengan sendirinya untuk menjaga kepercayaan pelanggannya. Rumah makan ini melakukan pencatatan data-data mengenai pesanan yang diinginkan pelanggan, sehingga rumah makan ini dapat mengetahui tentang perincian pesanan pelanggan yang ada. Dan dalam menjaga kualitas hasil produksi, pemilik rumah makan selalu mengawasi operasional dalam rumah makan tersebut, baik dalam pemilihan bahan baku, terus sampai dengan pengawasan sebelum diantar ke pelanggan, dicocokkan dengan data pesanan pelanggan apakah sudah sesuai dengan pesanan pelanggan atau tidak. Jadi fungsi manajemen operasional rumah makan atau restoran di sini yaitu ada 3. Yang pertama, organizing, dan yang kedua, actuating, dan yang ketiga, controlling. Yang pertama, organizing, untuk menjaga hubungan antara berbagai fungsi dan faktor-faktor fisik yang ada dalam rumah makan. Rumah makan ikan bakar tersebut membagi tugas antara karyawan yang satu dengan yang lainnya, agar setiap karyawan memiliki fokus sendiri dengan tugas yang mereka terima. Jadi, proses yang ada tidak terganggu dengan banyaknya pesanan pada rumah makan tersebut. Jadi, untuk mengkoordinasikan tugas yang berbeda dalam rumah makan tersebut dan untuk mencapai tujuan bersama, rumah makan ikan bakar tersebut memiliki tolak ukur, yaitu dengan melihat hasil yang dicapai oleh karyawan tersebut dan akan mengevaluasi di mana letak kekurangan dalam pembagian tugas tersebut. Dan yang kedua, actuating, untuk menjaga tercapainya tujuan rumah makan, pemilik rumah makan ikan bakar tersebut memberikan gaji kepada pegawainya sesuai dengan hasil yang dicapai dalam 1 bulan. Jadi, pemilik rumah makan juga memberikan bonus kepada karyawan agar selalu giat dalam menjalankan pekerjaan sesuai dengan dalam melakukan pengarahan, tugas dan instruksi dalam melakukan implementasi kerja. Pemilik rumah makan ikan bakar selalu melakukan pengawasan dalam setiap proses produksi mereka, sehingga apabila dalam proses produksi ada yang kurang tepat, pemilik rumah makan dapat langsung memberikan arahan sehingga kesalahan dalam proses produksi dapat diminimalisasi. Ketiga, controlling, untuk mengawasi, memonitor kinerja dan aktivitas karyawan dalam rumah makan. Karyawan dinilai dari kinerja yang mereka kerjakan, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan atau tidak. Apabila pekerjaan mereka tidak sesuai kebutuhan, berarti mereka tidak bekerja dengan baik. Sedangkan untuk administrasi, pemilik rumah makan selalu mengontrol hasil kerja mereka setiap pulang kerja. Jadi, untuk melihat apakah rumah makan sudah memenuhi keinginan para pelanggan atau tidak, rumah makan akan memberikan selembaran kertas untuk diisikan sebuah komentar dan dimasukkan kotak saran sebagai tempat administrasi pada saat melakukan pembayaran. Pemilik rumah makan juga melihat dari segi jumlah omset yang didapat dalam rumah makan. Jadi, hal ini dievaluasi oleh pemilik rumah makan setiap 1 minggu sekali.
Dengan melihat jumlah omset, rumah makan juga menggunakan sebagai alat ukur prestasi kinerja rumah makan secara keseluruhan dan kinerja karyawan. Halo, aku Soraya Salsabila akan menjelaskan tentang faktor internal manajemen operasional restoran. Yang pertama, ada sumber daya manusia. Perekrutan karyawan di restoran ikan bakar tergolong sederhana loh. Biasanya restoran ikan bakar ini mencari pegawai melalui sekolah-sekolah yang berisi jurusan tata boga, yang dimana mereka memiliki pengetahuan yang cukup untuk terkait tentang kulineran. Yang kedua ada operasional. Nah, dalam sistem produksi ini, alat dan bahan merupakan hal yang penting dalam restoran ikan bakar, sehingga restoran ikan bakar dapat melakukan perhatian yang khusus kepada konsumen. Dengan banyaknya pesanan pelanggan tersebut, maka restoran ikan bakar harus memberikan kualitas yang cukup kepada konsumen, seperti penyediaan ikan yang segar dan komponen lainnya. Yang ketiga ada keuangan. Cara pengelolaan keuangan ikan bakar itu dengan mengevaluasi hasil pada omset, cash flow, dan pengeluaran bulan sebelumnya yang dicapai apakah sudah sampai atau belum. Pembahasan yang selanjutnya ada faktor eksternal manajemen operasional restoran. Dalam menghadapi persaingan yang ada, rumah makan ikan bakar memiliki keuntungan yang lebih karena rumah makan mampu menghasilkan produk yang lebih baik dengan harga yang sama dengan pesaing. Hanya rumah makan ikan bakar ini belum memiliki pangsa pasar sebesar yang dimiliki oleh pesaing. Nah, rumah makan juga selalu menjaga hubungan baik dengan pelanggan agar pelanggan tidak pindah ke rumah makan pesaing. Poin yang kedua, potensi masuknya pesaing baru, produk yang dihasilkan oleh rumah makan ikan bakar. Poin yang selanjutnya ada daya tawar pelanggan. Daya tawar pembeli memberikan pengaruh besar terhadap produk yang ditemui. Mayoritas pelanggan resto ikan bakar adalah instansi pemerintahan dan instansi swasta. Maka dari itu, rumah makan ikan bakar memberikan layanan yang lebih terhadap pelanggannya dengan harga yang sedikit lebih rendah dalam pasaran. Keinginan pelanggan untuk berpindah ke rumah makan yang lain memiliki kemungkinan yang kecil karena produk pengganti yang ada di rumah makan memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan rumah makan yang ikan bakar sekarang. Hai, saya di sini akan melanjutkan pemaparan materi, yaitu yang berikutnya ada analisa SWOT manajemen operasional restoran. Analisa SWOT yang terbentuk dari penggabungan analisa internal dan eksternal menghasilkan beberapa alternatif strategi. Yang pertama ada berfokus pada suatu pangsa pasar dengan menggunakan produk yang telah ada untuk mengembangkan usaha. Karena melihat kekuatan yang ada pada rumah makan sudah mampu melakukan pengembangan usaha dengan berbagai dukungan dari pemasok ataupun pelanggan. Rumah makan tinggal melakukan fokus kepada mengembangkan kualitas produk dan memenuhi pesanan yang ada. Berikutnya ada meningkatkan kualitas SDM dan kemampuan manajerial untuk mengantisipasi pertumbuhan pasar. Dengan melihat kesempatan yang ada dalam rumah makan dan kelemahan yang dimiliki rumah makan, kita dapat lihat bahwa rumah makan memerlukan peningkatan SDM yang sangat banyak. Baik dalam penerapan strategi bisnis, hal ini dapat terus dikembangkan oleh rumah makan agar rumah makan mampu bersaing apabila terjadi peningkatan pesanan dari pelanggan yang ada. Berikutnya ada melakukan promosi sebanyak mungkin seiring dengan peningkatan konsumsi ikan segar. Tadi kan yang pas di awal kan yang dibahas adalah restoran ikan bakar. Nah, di sini peningkatan produktivitas rumah makan tidak ada artinya jika pemasaran yang dilakukan hanya dilakukan kepada pelanggan-pelanggan itu saja. Pasti kan semuanya kan pengen kayak berkembang gitu kan, nggak mungkin kayak cuman pelanggan aja yang datang, pasti kan pengen ada yang lain juga. Jadi kita perlu pemasaran. Berikutnya ada meningkatkan kemampuan produksi dengan dukungan SDM dan teknologi modern untuk merespons selera pelanggan. Harus selalu update gitu ya.
Nah, berikutnya ada meningkatkan citra produk dan promosi dalam mengantisipasi masuknya pesaing baru, menjaga dan meningkatkan mutu produk sesuai dengan spesifikasi yang diminta pelanggan untuk menjaga nama baik dan citra rumah makan, agar pelanggan merasa puas dan senang dan datang kembali ke restoran kita. Beberapa materi yang sudah dibahas oleh teman-teman saya, di sini saya akan menyimpulkan, yaitu restoran adalah suatu usaha yang menyediakan pelayanan jasa, makanan, dan minuman yang diperuntukkan bagi masyarakat umum, yang mendatangkan keuntungan yang mana basis utamanya termasuk di dalamnya adalah penjualan makanan dan minuman kepada masyarakat umum. Dan melalui analisa SWOT tadi, terdapat strategi yang dapat diterapkan, yaitu yang pertama ada meningkatkan kualitas SDM dan kemampuan manajerial untuk mengantisipasi pertumbuhan pasar, serta membina hubungan baik dengan para pemasok dan pelanggan dan meningkatkan hubungan yang baik dengan pelanggan yang baru. Dan gemuk, banyak lemak, Cakep. Kalau lebaran buat ketupat, Cakep. Terima kasih sudah menyimak. Semoga presentasi ini membawa manfaat. Dadah. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.